Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan." Bahwa Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka kedekatan kita dengan Al-Qur'anil Karim adalah salah satu amalan utama di bulan Ramadan ini. Saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, ada manusia yang ummi, yang kemudian Allah tinggikan derajatnya karena Al-Quran turun padanya. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia di jagat ini, pemimpin para nabi. Ada sebuah negeri yang tandus dan gersang awalnya, tapi kemudian Al-Quranul Karim diturunkan di sana. Maka Mekah Madinah menjadi sebuah negeri yang makmur melimpah dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulia karena banyaknya minyak, mulia karena banyaknya yang haji dan umroh, seluruh kaum muslimin datang ke sana. Subhanallah, barokah. Ada sebuah bulan yang sebenarnya setiap bulan itu biasa saja, tapi Allah turunkan Al-Qur'anul Karim di sana. Subhanallah. Maka kemudian bulan itu bernama Ramadan, bulan yang mulia, yang segala amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Kita nantikan sebagai kaum muslimin untuk bisa beribadah dan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Subhanallah. Dan ada satu malam yang mulia, yang biasanya biasa saja malam itu, tapi itu Al-Qur'anul Karim diturunkan di sana, Masya Allah. Maka malam itu khairu min alfi sahr. Malam itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan, lebih baik dibandingkan 83 tahun. Bahkan umat Muhammad bisa mengejar ketertinggalannya dibandingkan umat-umat selain Nabi Muhammad karena ada yang malam Lailatul Qadar. Barakallah, kita sebagai seorang muslim, kalau kita interaksi dengan Al-Quran Karim di hari-hari Ramadan ini, maka ini sebuah amalan mulia. Rasulullah SAW itu selalu menderas tadarus dengan malaikat Jibril, menghatamkan Quran, menyetorkan hafalan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Kita sebagai umatnya tentu harus selalu dekat dengan Al-Quran Karim di bulan Ramadan ini, saudara sekalian rahmatullah. Apalagi saat ini kita stay at home, kita work from home, bekerja dari rumah. Kita banyak dengan berada di rumah, waktu kita sangat luang untuk kemudian kita bisa menghatamkan Quran lebih banyak dibandingkan bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Kita bisa lebih banyak untuk kemudian mengajak kepada saudara kita, anak kita, istri kita, untuk kemudian menambah hafalan Quran kita, saudara sekalian rahmatullah. Kedekatan kita dengan Al-Quran Karim ini akan memuliakan kita, saudara sekalian rahmatullah. Maka setiap huruf dari Al-Quran Karim itu akan dihitung satu pahala, satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Subhanallah. Oleh karenanya, kalau kita lancar membaca Al-Quran Karim, maka kita bersama fikroran baroroh, bermalaikat yang mulia. Dan kalau kita kesusahan untuk kemudian membaca Al-Quran Karim, maka kesusahan kita itu akan mendapatkan 2 pahala. Pahala dari membaca Al-Quran Karim dan pahala dari kesusahan saat kita membaca. Saudaraku sekalian rahmatullah, dari sekian amalan di bulan Ramadan ini, shaum, Al-Quranul Karim, berinfak, dan lain sebagainya, saudara rahmatullah, itu selalu ada ujungnya. Ujungnya apa? La'allakum tatakun, agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Dan kita masuk bulan Syawal, dan ketika kita bulan Syawal itu, saudara rahmatullah, maka harus ada asyawal, peningkatan. Peningkatan apa, saudara rahmatullah? Salah satunya adalah peningkatan ketakwaan kita kepada Allah SWT, yang ditandai dengan kepedulian kita kepada sesama. Ketika kemudian ada syariat untuk kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak mampu untuk kemudian makan pada hari Yaumul Fitr, di hari yang fitri itu, saudara rahmatullah. Kita peduli dengan sama. Masya Allah. Saudara sekalian rahmatullah, ada sebuah kisah yang menarik tentang bagaimana kemudian seseorang itu peduli dengan saudaranya yang lain. Ketika Ibnu Mubarak pergi berhaji. Jadi Ibnu Mubarak ini 1 tahun beliau pergi berhaji, 1 tahun beliau berdakwah. Saat ketika beliau berhaji itu, suatu malam beliau bermimpi.
Dan ketika dalam mimpinya itu beliau mendengarkan dua orang malaikat bercakap-cakap. Dia bilang bahwa jamaah haji tahun ini sebanyak 70.000. Awalnya semuanya tidak diterima haji oleh Allah SWT. Tapi karena ada seorang hamba yang mulia amalannya, maka kemudian diterima amalan haji seluruh yang ada pada waktu itu. Subhanallah. Kemudian disebutlah sebuah nama Abdullah bin Muhafah. Subhanallah. Selesai haji kemudian Ibnu Mubarak kemudian mencari orang itu, orang yang tinggal di Damaskus. Dia tidak pergi berhaji, tapi karenanya kemudian amalan orang-orang berhaji diterima oleh Allah SWT. Dia tanya, siapa Abdullah bin Muhafah ini? Maka kemudian disebutlah ada seorang tukang sol sepatu. Masya Allah. Apa amalan utamanya? Ternyata saudara sekalian rahimakumullah, dia 10 tahun lamanya dia mengumpulkan uang agar bisa pergi berhaji. Sampai ketika 10 tahun itu, tahun ke-10 dia sudah terkumpul uang untuk kemudian bisa pergi berhaji. Masya Allah, malam harinya istrinya itu yang lagi hamil dan nyidam minta kepada suaminya. Dia mencium bau masakan yang lezat. Dia minta suaminya untuk pergi ke arah masakan itu dan meminta sedikit saja makanan itu untuk dicicipinya. Maka Ibnu Abdullah bin Muhafah itu kemudian lari ke sana. Dia ikutin ke arah masakan itu. Tersebut ada sebuah rumah yang kecil reot gitu. Masuk ke sana ada seorang wanita yang sedang memasak gitu. Maka kemudian dia meminta izin untuk kemudian minta sedikit makanan seperti apa yang diinginkan oleh istrinya. Maka kemudian wanita itu berkata, "Wahai Syekh, makanan ini halal buat kami, tapi haram buat antum." Masya Allah. Kemudian Imam berkata, "Kenapa ada satu makanan dimasak yang sama, tapi bisa halal buat kalian, tapi haram buat kami?" Kemudian wanita itu bilang, "Sesungguhnya kami 3 hari belum makan. Saya seorang wanita yang sudah tua dengan sekian banyak anaknya itu kelaparan selama 3 hari. Dan aku temukan seekor keledai yang mati jadi bangkai, kemudian aku masak sekarang. Darurat buat kami, kalau tidak makan maka kami meninggal, maka kemudian ini halal buat kami. Sementara bagi engkau ya Syekh, haram, karena ini adalah bangkai." Masya Allah. Setelah itu kemudian terketuk hati Abdullah bin Muhafah. Kemudian diberikanlah dana haji yang harus dibuatkan untuk berangkat haji itu diberikan pada wanita itu untuk kemudian dia bisa melanjutkan hidupnya untuk usahanya dan sebagainya. Subhanallah, ternyata amal ini mulia di hadapan Allah SWT, diterima Allah SWT, sehingga kemudian menjadikan dia mendapatkan pahala sebagaimana orang pergi berhaji. Dan bahkan pahala haji yang orang-orang yang pergi berhaji bisa diterima Allah SWT karena amalan utama yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, Abdullah bin Muhafah. Saudara rahimakumullah, kalau saat ini kiranya ada saudara kita yang belum bisa berangkat untuk umroh di bulan Ramadan, dan ada banyak saudara kita yang saat ini terhambat untuk kemudian melakukan amal-amal ketaatan yang lainnya, dan dia memiliki tabungan dan sebagainya, mari kita bantu saudara kita di kanan kiri kita. Insya Allah ini adalah amalan utama. Betapa kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang pergi keluar bersama dengan seorang saudaranya seiman untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, maka Allah akan mengokohkan kakinya ketika meniti Shiratal Mustaqim. Ketika meniti sirat itu dikokohkan kakinya sehingga tidak tergelincir. Insya Allah. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang berbagi. Alhaqqu min rabbikum wa la takunanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.